Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menampilkan hasil dari review jurnal kami yang berjudul Analisis Optimasi Algoritma A-star dan Breadth Search pada permainan teko air. Mungkin selanjutnya next. Di mana kelompok 10 ini beranggotakan Sasa, Silvina Rizky, Yosia Letare, Syakira Sania, Nazwa Nabila, dan juga Divania Rahmadani. Untuk slide selanjutnya yaitu abstrak mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya yaitu Syakira. Untuk Syakira dipersilahkan. Pada abstrak didapatkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam perkembangan teknologi. Salah satu contohnya, AI dapat membantu solusi permainan teko air dengan algoritma A-star dan algoritma BFS. Algoritma A-star menggabungkan pencarian biaya dan pencarian terbaik berdasarkan heuristik, sedangkan algoritma BFS melakukan pencarian secara luas pada setiap level. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kedua algoritma dalam hal jumlah langkah dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan permainan teko air. Hasilnya menunjukkan bahwa algoritma BFS lebih efektif daripada algoritma A-star karena dapat memberikan beberapa solusi alternatif untuk permasalahan dengan berbagai kondisi. Selanjutnya, pendahuluan akan dijelaskan oleh Yasia. Pendahuluan, pada jurnal ini kami akan membahas penyelesaian masalah logika teko air menggunakan algoritma A-star dan BFS, serta pengembangan aplikasi simulasi water teapot. Masalah logika teko air melibatkan teko dengan volume air yang berbeda, dan tujuan pemain adalah mencapai volume air tertentu dalam teko dengan melakukan langkah-langkah yang tepat. Algoritma A-star dan BFS digunakan dalam jurnal ini sebagai metode untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Sasa. Metodologi, di sini ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama saya akan menjelaskan metode penelitian. Dapat dilihat pada graf metode penelitian tersebut, menjelaskan atau memperlihatkan langkah-langkah pada metode penelitian, yang dimana langkah pertama yang dilakukan oleh penulis ialah melakukan analisis terhadap permainan, agar tahu bagaimana cara kerja permainannya. Langkah kedua, yaitu penulis menguji jalannya permainan logika air di dalam jerigen. Dilakukannya pengujian pada langkah kedua ini bertujuan untuk melihat efektivitas kedua algoritma tersebut sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam menyelesaikan permainan logika air. Selanjutnya, langkah ketiga, penulis melakukan pencarian di perpustakaan atau melakukan studi yang bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang permainan logika air, metode BFS, dan algoritma A-star. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Pada metode pengumpulan data ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik pencarian sumber data yang diperoleh dari sumber primer berupa wawancara dan observasi maupun sumber sekunder dengan melakukan studi literatur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Silvi. Untuk pada slide ini akan ditampilkan yaitu flowchart breadth first search, di mana terdapat dua proses utama dalam algoritma BFS ini, yaitu mengunjungi sebuah node dalam graf dan juga memeriksa node tersebut. Untuk flowchartnya BFS sendiri ditampilkan pada gambar di slide ini, yaitu di mana kalau misalnya kita mau nyari node tujuan kita tuh 8 ya, gitu. Berarti kita dimulai dari angka 1, lalu selanjutnya 2, dari 2 kita cari node tetangganya yaitu 3, dari 3 itu node tetangga ada 4, berarti kita next ke 4. Karena node tetangga dari 4 itu nggak ada, jadi kita lanjut ke bawah yaitu 5, selanjutnya tetangga 5 itu 6, tetangga 6 itu 7, dan tetangga 7 itu 8. Berarti untuk nyari atau untuk mencapai node 8 itu urutannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di bawah ini akan ditampilkan sebenarnya ini adalah flowchart dari algoritma A-star, di mana algoritma ini tuh menggabungkan konsep dari algoritma uniform cost search dan juga greedy best first search untuk mengoptimalkan proses pencarian. Yang mana di pertama ini kita akan menentukan lokasi awal dan tujuan, yaitu kita itu di mana lokasi tujuan itu maksudnya di mana node harus berhenti gitu. Selanjutnya itu adalah setelah kita nentuin lokasi awal dan tujuan, kita lihat dari lokasi awal itunya udah sesuai apa belum. Kalau misalnya nggak sesuai, berarti kita selesai, tapi kalau sesuai kita lanjut ke inisialisasi dari simpulnya itu. Dimana pada tahap ini tuh akan dilakukan untuk memudahkan dalam menelusuri jalur node yang dilalui dan juga menentukan node mana yang termasuk dalam open list atau closed list. Selanjutnya itu ada proses pencarian algoritma A-star yang dimana itu inisialisasi dan pembobotan node atau proses tracing dilakukan dengan konsep A-star gitu.
Selanjutnya itu adalah penambahan node pada open list, di mana open list ini tuh berisi node-node yang masih memiliki peluang terpilih sebagai node terbaik. Selanjutnya ada hitung dengan bobot simpul. Setelah memasukkan simpul yang dikunjungi ke dalam daftar terbuka atau open list, nilai heuristik ini akan dihitung berdasarkan bobot yang diinisialisasi sebelumnya. Setelah itu kita bisa lihat nih, simpul itu dapat dilalui apa enggak. Kalau misalnya dia nggak bisa dilalui, maka kita itu akan menentukan simpul-simpul yang mungkin bisa dijadiin tujuan gitu. Kita ke sebelah kiri. Selanjutnya kalau misalnya dia simpul itu dapat dilalui, maka kita akan menambahkan simpul itu ke dalam si daftar tertutup atau closed list. Setelah itu kita simpan. Setelah kita berhasil menyimpan hasilnya, maka proses itu selesai. Untuk pembahasan hasil dan bahasan mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nazwa Nabila. Untuk teknik analisis dengan algoritma ASTAR adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara titik awal dan akhir. Algoritma ASTAR mencari jalur yang lebih pendek terlebih dahulu sehingga menjadikannya algoritma yang optimal dan lengkap. Ini berarti bahwa algoritma ASTAR dapat mengambil jalur dengan biaya paling sedikit dan menemukan rute terbaik dari segi jarak dan waktu. Selanjutnya, langkah penyelesaiannya untuk masalah dalam algoritma ASTAR ini, masalah yang ingin kami selesaikan adalah bagaimana mengisi salah satu teko dengan tepat 4 liter air mengingat keterbatasan teko 1 dan teko 2. Untuk langkahnya, pertama definisi lingkup masalah. Berdasarkan kasus di atas, kita dapat melambangkan masalah sebagai V1 dan V2, di mana V1 mewakili volume air di teko 1 berkisar antara 0 sampai 8 liter dan V2 mewakili volume air di teko 2 mulai dari 0 hingga 6 liter. Yang kedua, nilai keadaan awal dan akhir. Nilai keadaan awal adalah ketika teko 1 dan teko 2 kosong, dilambangkan dengan 0,0. Nilai keadaan akhir adalah ketika satu teko berisi tepat 4 liter air. Dengan mengabaikan volume teko lainnya, kami menyatakan ini sebagai X,4, di mana X dapat berupa nilai apapun. Yang ketiga, menetapkan aturan produksi. Untuk mengilustrasikan proses produksi, kita dapat membuat model struktur pohon berdasarkan kondisi yang diberikan. Selanjutnya, mulai dari nilai keadaan awal 0,0, setiap kondisi dipresentasikan sebagai simpul dalam pohon. Selanjutnya, untuk mencari solusi optimal menggunakan algoritma ASTAR, solusi yang diperoleh melalui algoritma ASTAR dapat dipresentasikan menggunakan struktur pohon biner, proses penelusuran urutan pohon biner untuk sampai pada solusi potensial. Dari hasil pencarian menggunakan struktur pohon biner algoritma ASTAR, di samping ini dapat ditentukan bahwa langkah optimal dalam menggunakan algoritma ASTAR membutuhkan 4 langkah dalam menemukan solusi permasalahan yang dihadapi. Namun adapun kelebihan dan kekurangan dari algoritma ASTAR ini, algoritma ASTAR memiliki kelebihan dalam optimalitas, efisiensi, fleksibilitas, perluasan, dan telah terbukti dalam berbagai penerapan di dunia nyata. Ini membuatnya menjadi pilihan populer untuk masalah pencarian jalur yang membutuhkan solusi yang cepat dan efisien. Namun adapun kekurangannya, meskipun algoritma ASTAR memiliki kelemahan-kelemahan ini, dengan pemilihan heuristik yang baik, pemahaman yang tepat tentang masalah yang dihadapi, kelemahan-kelemahan ini dapat diatasi atau dikurangi. Selanjutnya untuk algoritma BFS dilanjutkan oleh Divania. Di sini ada teknik analisis dengan algoritma breadth first search, yaitu BFS. Algoritma BFS ini akan mengunjungi semua node pada level yang sama sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Dengan demikian, algoritma ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti menemukan jalur terpendek, menentukan konektivitas antar simpul, dan menganalisis struktur graf. Next. Terlihat di layar ada algoritma BFS di mana untuk sebelah kanan 4 langkah, untuk sebelah kiri terdapat 6 langkah. Ilustrasi di sini menggambarkan terdapat dua buah water jug berlabel T1 dan T2 yang masing-masing berkapasitas 8 dan 6 liter air, serta keran air. Kondisi awal semua teko air kosong. Masalah yang harus dipecahkan adalah bagaimana cara mengisi 4 liter air ke dalam salah satu teko yang disediakan, sedangkan kettle T1 berkapasitas 8 liter penuh dan kettle T2 berkapasitas 6 liter penuh.
Dalam algoritma BFS ditemukan dua solusi optimal, yaitu dengan solusi dengan 4 langkah dan solusi dengan 6 langkah. Yang pertama dengan solusi dengan 4 langkah, yaitu isi teko 2 dengan air sampai penuh sehingga airnya sekarang 0,6. Tuangkan air dan teko 2 ke dalam teko 1 sehingga air di dalam teko sekarang menjadi 0,6. Isi teko 2 dengan air sampai penuh sehingga airnya menjadi 6,6. Yang terakhir, tuangkan air dari panci 2 ke dalam panci 1 sehingga airnya sekarang 8,4. Selanjutnya ada solusi dengan 6 langkah, yaitu isi teko 1 dengan air sampai penuh sehingga penuh hingga 8,0. Tuangkan air dari panci 1 ke dalam panci 2 sehingga airnya menjadi 2,6. Kosongkan isi teko T2 yang berarti kondisi saat ini menjadi 2,0. Tuangkan air dari panci 1 ke dalam panci 2. Keadaan saat ini menjadi 0,2. Isi teko 1 sampai penuh dan keadaan saat ini adalah 8,2. Yang terakhir, tuangkan air dari teko 1 ke dalam teko 2 dengan kondisi 4,6. Dari kelebihan dan kekurangan dari BFS. Kelebihan yang pertama, BFS selalu menemukan solusi jika ada solusi. Yang kedua, BFS dapat menemukan solusi terpendek jika semua langkah memiliki bobot yang sama. Yang ketiga, pengimplementasian yang terbilang cukup sederhana. Adapun kekurangannya, yang pertama dibutuhkan memori yang besar, yang kedua membutuhkan waktu yang lama dalam pengimplementasiannya, yang ketiga tidak optimal untuk grafik yang memiliki cabang banyak. Dilihat dari hasil pembahasan yang sudah saya dan Nazwa jelaskan, di sini terdapat perbedaan bahwa algoritma Astar terdapat satu solusi optimal dan BFS terdapat 2 langkah solusi optimal. Dari sini kita bisa dapat kesimpulannya yang akan dijelaskan oleh Syakira, rekan saya. Dipersilakan. Berdasarkan penelitian, berdasarkan kesimpulan bahwa algoritma Astar dan BFS dapat digunakan untuk permasalahan permainan teko air dengan solusi yang optimal. Namun, algoritma BFS memberikan alternatif jumlah yang langkah penyelesaiannya lebih banyak daripada algoritma Astar. Oleh karena itu, algoritma BFS dapat menjadi penyelesaian yang paling optimal. Selanjutnya akan dikembalikan ke MC Silvina. Boleh next. Oke, di sini kami mengambil sumber artikel yang kami review itu dari judul yang sebenarnya itu Analysis of A-Star Algorithm Optimization and Breadth First Search in the Water Teapot Game. Di mana di sini kami mengambil dari jurnalnya itu jurnal ilmiah bidang teknologi informasi dan komunikasi. Oke, boleh next. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari hasil review artikel ataupun jurnal dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.